Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan rebah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku? Layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa, tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat
Engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, wahai anakku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai anak, ibu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau talkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti.
Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya, dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini, demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepadaku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki, lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Haman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Tiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah
sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini, insyaallah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antaraku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu. Buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.